Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami heran dengan orang yang berpendidikan tinggi. Padahal buktinya penulisan skripsinya sudah ada, tapi Bapak Suryo ini masih memungkirinya. Ini hanya kalau pinjam istilahnya Bung Karno dulu waktu film Pengkhianatan itu, ini hanya bagian kerikil kecil dari perjalanan yang panjang. Sama. Jadi ini kan pengujian barang bukti yang dilakukan oleh Bareskrim, yang dilakukan oleh Puslapor bagian itu. Jadi ini baru satu bagian, itu nanti masih ada. Ya ini saya ambil lah pakar pidana ya, Prof. Jamin Ginting. Masih ada keterangan saksi, masih ada statement dari para ahli. Ini harus diuji juga oleh ahli yang challenge. Ada apa dan mengapa melakukan seperti itu? Tujuannya siapa? Tujuannya tidak ada niat buruk sama sekali ya gitu soal ini. Jadi saya hanya mengkaji secara ilmu pengetahuan. Mengkaji secara ilmu pengetahuan dan kejujuran aja. Mengkaji secara ilmu pengetahuan dan kejujuran aja. Mengkaji secara ilmu pengetahuan dan kejujuran aja. Nah, memang pertanyaannya ini menjadi setengah kamar ini. Yang nyuruh siapa? Nah, ini pertanyaannya yang belum terjawab. Siapakah orang yang menyuruh Pak Suryo berserta kawan? Karena mereka ini orang yang dimanfaat tenaga di bidang ahlinya. Coba kita cari jawabannya, semoga ada titik terang ya sahabat muslim. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Jadi sebetulnya itu sudah ultimate tuh. Misalnya kayak saya di Unpad, saya di UI, saya di BINUS. Itu kan begitu lulus, yang ngeluarin ijazahnya kan universitas-universitas itu. Pada saat dikeluarkan oleh universitas itu, kan kita percaya bahwa itu kan asli kan. Saya bukan ahli dokumen ya, jadi yang sebetulnya harus mengklarifikasi emang UGM. Nah dalam hal ini UGM mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Karena dia sudah pernah bilang asli, dia nggak bisa ganti tuh. Jadi dia akan asli terus. Jadi sekarang tuh situasinya sebetulnya tinggal urusan hukumnya aja. Tapi kalau tentang ijazahnya, menurut saya sih ya udah di stated sama UGM kan kalau ini asli gitu. Terus yang mau kita cari apa lagi gitu? Apakah kemudian kita mesti oprak-oprak terus kan? Nggak tahu juga nih. Makanya tujuan dari teman-teman yaitu hak ya, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan teman-teman respon, silakan aja untuk mempertanyakan itu gitu. Tapi harus sekarang nih saat ini mesti dikasih tahu tujuannya dia apa. Tujuannya tidak ada niat buruk sama sekali ya gitu soal ini. Jadi saya hanya mengkaji secara ilmu pengetahuan. Mengkaji secara ilmu pengetahuan dan kejujuran aja. Mengkaji secara ilmu pengetahuan dan kejujuran aja. Mengkaji secara ilmu pengetahuan dan kejujuran aja.
Jadi gini, soal tuduhan seseorang itu menurut saya ngaco dan ngawur ya gitu. Artinya dia malah menebar hoax ya gitu. Jadi karena sama sekali sikap dari saya secara pribadi, Dr. Rismon, kemudian Dr. Tifa dan beberapa teman-teman peneliti ini adalah sikap-sikap seorang ilmuwan, seorang peneliti dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kelompok atau aktivis tertentu. Saya jujur mengatakan bahwa kita menghargai proses hukum yang sudah dilakukan. Awalnya kan selalu diduga, sekalipun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Ya silakanlah sekarang, sudah dibuktikan oleh proses hukum, oleh Bareskrim, sudah dicek bahwa memang ijazah Bapak Presiden ke-7 Bapak Presiden Jokowi itu semuanya benar, asli. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, udahlah, kita cari isu yang produktif lah untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara ya. Makasih. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024, menggelar sidang perdana gugatan Rizik Syihab terhadap Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, gugatan tersebut banyak ditunggu masyarakat lantaran tim dari Rizik menuliskan daftar kebohongan Joko Widodo semenjak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden. Pada sidang perdana itu, Hakim menganggap dokumen yang dibawa perwakilan Jokowi tidak lengkap. Akhirnya Hakim menunda sidang pada 22 Oktober 2024 mendatang. Hakim Ketua Sidang, Suparman, meminta pihak tergugat, yakni yang datang mewakili Jokowi, untuk memperbaiki dokumen yang mereka bawa. Kami pun sebenarnya bukan bagian dari karena kami ini adalah ahli yang kemudian diminta. Adalah ahli yang kemudian diminta datang. Bahkan ketika kami meneliti di Jogja pun waktu itu kami datang sendiri, pulang sendiri, ongkos sendiri, tidak ada apapun. Jadi kalau ada orang yang menuduh kami itu, saya kira itu otaknya palsu, ya, sepalsu dokumen yang diteliti. Pertanyaannya siapa mereka ini? Untuk apa urusannya? Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong. Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka. Tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai dari satu kasus ke kasus lain. Fufu, fafa, fufu, fefe dan segala macam. Nggak selesai, mereka pindah lagi. Nggak selesai, pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya tidak selesai-selesai. Dan ini adalah sama dengan punyanya Pak Jokowi. Kita kalau mau caleg, kalau ijazah kita diragukan oleh KPU, maka yang bisa melakukan klarifikasi itu adalah sekolah yang mengeluarkan ijazah kami. Sekarang Universitas Gadjah Mada telah melakukan klarifikasi, telah memberikan keterangan tentang posisi ijazah Jokowi. Masa sih belum lagi sih? Masa sih tidak diterima pernyataan itu? Masa sih UGM bukan institusi resmi? Kok kita tidak kapok-kapok, tidak bisa menyelesaikan perkara? Iya, kalau Anda bergerak dengan teman-teman bukan atas nama orang lain, atas nama pribadi, setingkat itukah kebencianmu kepada Jokowi? Kalian sadar nggak, Pak Jokowi ini adalah ahli strategi perang dalam masalah isu ijazah palsunya. Dulu saat Pak Jokowi masih menjabat presiden, banyak sekali gorengan tentang ijazah palsu. Tapi Pak Jokowi tidak mengambil tindakan apapun. Beliau diam, karena beliau tahu yang muncul di permukaan ini baru kroco-kroconya aja. Nah, buah dari kesabaran Pak Jokowi, akhirnya satu persatu dalang dari isu ijazah palsu muncul ke permukaan. Ambil ijazahnya. Sudah, Om. Yang tanda tangan siapa? Rektor Roy Suryo, Om. Oh, baik.
Sudah diuji di lab forensik sama Bang Rismon Sianipa? Jelas sudah, Om. Oh ya. Sudah dibawa ke rumah sakit? Memangnya harus? Wah, harus dibawa ke rumah sakit. Biar diperiksa sama dokter Tifa. Diperiksa apanya? Ya, diperiksa kesehatan kertasnya, kesehatan tintanya, kesehatan stempelnya juga diperiksa. Begitu ya, Om? Iya, supaya ijazahmu itu kuat. Asli dan kuat. Setelah mereka muncul, baru Pak Jokowi mengambil tindakan, mengambil langkah hukum. Lalu Bareskrim menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi asli. Strike, Pak Jokowi menang lagi. Dan para dalang penyebar isu, penyebar hoaks, penyebar fitnah tentang Pak Jokowi, mereka pada kelojotan. Jadi intinya, diamnya Pak Jokowi adalah strategi. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.